Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semuanya masih puasa kan? Masih. Alhamdulillah. Masih, Bu. Mantap, tetap semangat. Ibu minta kalian untuk fokus dan serius untuk ngikutin acara ini. Ya, perkenalkan, nama Ibu Velayati. Mungkin hari Sabtu lalu udah ada yang ketemu Ibu beberapa gitu. Kita nggak pernah ketemu juga. Ya, ada beberapa yang ketemu, ada yang kebanyakan yang nggak ketemu gitu. Nah, ini Ibu, siapa tahu nanti di sekolah ketemu ya, jangan lupa disapa gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Pertemuan hari ini yang Ibu mau jelaskan itu yaitu tentang gaya belajar. Nih, kalian sekolah itu untuk apa coba? Kalian sekolah untuk ngapain? Kalau Aryo buat apa? Ibu tanya. Aryo. Kedengaran nggak sih soalnya? Halo, Ibu. Ya, ini ada suka ini nih, pada keluar sinyal kali ya. Oke, Ibu menjelaskan tentang gaya belajar langsung aja ya, karena kalau fokus ke sinyal nggak selesai gitu. Oke, ini Ibu mau putar dulu video apa yang kalian lihat dan kalian ketahui dari sini. Nanti kita akan perjelas, kita sharing aja pengalaman masing-masing ya. Ada suaranya nggak videonya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya udah dibaca aja. Nanti akan jelas apa itu belajar dan gaya belajar. Sebentar. Oh. Screen ini. Kelihatan nggak di layarnya masing-masing? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Lihat ya. Baca baik-baik. Durasinya 4 menit.
Nah, ini ciri-ciri tipe kinestetik. Nanti akan Ibu jelaskan habis menayangkan video ini. Baik, apa yang kalian dapat dari video yang Ibu tayangkan tadi? Apa itu belajar? Aldinor, gimana? Belajar itu apa kalau menurut kamu? Halo, Bu. Iya, gimana? Skip, Bu. Belajar, berarti ketahuan nih, jarang belajar. Jadi ini biar cepat ya. Ya, Bu. Belajar itu adalah proses perubahan. Ketika anak bilang, Bu, saya ke sekolah untuk belajar. Ketika pulang ternyata nggak dapat apa-apa. Guru jelasin panjang kali lebar, nggak dapat apa-apa. Itu berarti nggak belajar namanya. Ya. Beberapa waktu lalu Ibu ketemu Alfi, siapa? Syahrul apa Putra gitu. Kamu ke sekolah ngapain? Kamu sekolah itu buat apa? Buat belajar, Bu. Nah, kamu tugas nggak dikerjain. Disuruh guru ikut Zoom nggak ikut. Terus buat apa? Emang belajar apa? Mencari ilmu. Mencari ilmu seperti apa? Banyak anak-anak yang bingung ketika Ibu tanyakan begitu. Ya. Jadi kalau Ibu tuh nganggap belajar itu adalah proses perubahan. Ketika kalian menyerap informasi, ada perubahan di diri kalian, ada tambahan ilmu, ada tambahan keterampilan, itu artinya kalian sudah belajar. Ya. Kalau di SMK, kebetulan kalian ini jurusan otomotif, berarti belajarnya tentang otomotif. Selain otomotif memang ada pelajaran agama, tapi memang banyaknya pelajaran yang terkait kejuruan kalian. Ini ada suara. Oke. Jadi kalau di SMK, anak-anak biasanya belajar praktek ya, lebih banyak praktek karena pandemi ini aja kalian yang agak kurang menerima prakteknya, kebanyakan teori. Otomatis kalian harus belajar dari apa yang kalian lihat. Nah, dari belajar ini untuk menambah wawasan kalian, keterampilan kalian, segala hal-hal yang baik untuk kalian. Belajar itu juga ada yang buruk sih, cuman pasti. hadir. Oke, siap Ersya, selamat datang. Oke, jadi belajar. Bu, maaf Bu. Oke, siap. Saya hadir Bu. Dicatat aja di chatnya ya. Ini Ibu bisa lihat kok siapa yang hadir, siapa yang buka kamera, siapa yang tutup itu kelihatan ya. Halo, Bu. Ya, Ibu harap kalian buka semua. Oke. Jadi belajar. Semua orang pasti harus belajar ya, biar ada kelebihan di dirinya, ada penambahan pengetahuan yang apalagi umur-umur muda. Yang namanya anak muda kan belajar waktu kecil tuh bagai mengukir di atas batu, tapi ada hasilnya. Tapi kalau udah tua belajar itu kayak belajar itu kayak apa ya, menulis di atas air, jadi nggak ada bekasnya. Nah, di umur-umur kalian ya memang harus banyak belajar. Nah, belajar itu ada macam-macamnya, tipe gaya belajar nggak sama. Aldinur mungkin tipe gaya belajarnya lebih banyak menyerap informasi itu dari melihat. Ya. Untuk Ibu udah ngomong jauh aja, tapi kalian tuh udah tahu belum sih gaya belajar itu apa? Aksin, pernah dengar gaya belajar nggak, Aksin? Belum pernah Bu. Belum. Baru Nah, dengerin, Bu. berarti hal yang baru ya. Gaya belajar itu ada 3 macam. Kenapa disebut gaya belajar? Karena tiap orang itu beda-beda untuk belajarnya. Ada yang menyerap informasi itu dengan cara melihat. Biasanya disebut dengan gaya belajar visual. Yang kedua, ada yang namanya gaya belajar audio visual, auditory.
Itu dengan cara menyerap informasi itu lama, mengingat informasi itu dengan cara mendengar. Yang terakhir dengan kinestetik. Kinestetik itu kebanyakan praktek. Dia harus mencoba dulu baru dia bisa. Nah, mungkin bisa kita lihat perbedaannya orang yang gaya belajarnya visual. Ketika ada instruksi, misalkan, kamu coba download Instagram gitu. Nah, ada anak yang kalau disuruh download aplikasi, ada yang baca-baca dulu, lihat di internet. Oh, Instagram tuh ini, itu. Nah, ada anak yang ketika disuruh baca, ini caranya bikin Instagram, itu nggak ngerti. Dia harus dijelasin dulu. Mungkin kalau di pembelajaran biasa, di kelas, biasanya anak yang auditory itu, yang mendengar itu, ketika guru menjelaskan, dia itu harus fokus. Nggak boleh ada temannya yang berisik. Itu biasanya ciri-ciri anak yang auditory. Dia menyerap informasi itu dari apa yang dia dengar. Dia senang mendengarkan guru ngomong. Kalau disuruh baca itu susah. Itu siapa tuh yang biasanya di sini gitu? Aksin, Bu. Aksin ya. Aksin itu kalau disuruh baca itu paling susah. Kalau ada informasi, baca dulu Aksin. Ya, tapi biasanya dia tuh nggak mau baca, dia langsung telepon ibu, Bu, ini gimana ya Bu? Ini padahal tuh udah jelas, sudah detail ya. Itu mungkin si Aksin, bukan karena itu, tapi memang gaya belajarnya si Aksin itu auditory, dari mendengar. Ibu harus ngomong dulu gitu kan. Nah, kalau ngasih informasi itu memang agak sulit. Nah, ada anak yang ya kemarin si Dewa apa? Dewa coba di share dulu di IG kamu, terus ikutin aja baca. Dewa langsung bisa. Nah, emang ada beda-bedanya. Iya, itu berarti Dewa lebih ke visual ya Dewa ya. Dewa ini mungkin, juga kayaknya YouTubers gitu. Jadi Ibu kasih informasi itu. Nah, sip. Dewa Ibu kasih informasi dia langsung bisa. Oh, Bu Pela instruksinya gini, langsung kerjain bisa dia. Tapi kalau Aksin tuh Ibu harus ngomong dulu. Dia kadang telepon Ibu dulu. Nah, mungkin ada anak yang dari 2 itu nggak bisa. Dia harus diajarin dulu, dipraktekin dulu. Dia download dulu, coba dulu IG-nya, baru dia paham. Nah, mungkin kalian tuh beda-beda ya, nggak ada yang sama. Ibu tahu betul. Nah, di SMK sih emang rata-ratanya anak itu kinestetik gitu. Dia harus mempraktekkan dulu. Makanya sayang sekali karena pandemi ini kalian agak nggak maksimal ya belajarnya. Seharusnya praktek udah di bengkel, tapi sekarang harus banyak melihat gitu. Ibu sih nggak masalah. Ibu senang kalau misalkan Aksin gaya belajarnya auditory, silakan aja tanya, nggak masalah. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan dan udah tahu belum gaya belajarnya yang mana? Kalau Aksin tadi yang mana Aksin? Lebih ke auditory. Oke, mantap. Kalau Dewa Auditory, Bu, auditory. Auditory. Nanti kalau kurang jelas nanti Ibu di Google tuh banyak itu. Cuman kadang kan kalau nggak ada informasi gini kita juga nggak mau mencari informasi padahal itu bermanfaat bagi kita. Untuk Aksin mungkin biar banyak informasi yang tersimpan di dirinya harus banyak mendengar lagi, misalkan dengar ceramah-ceramah atau pengarahan-pengarahan itu bisa itu. Jadi lebih bermanfaat waktunya. Untuk yang lain ada pertanyaan nggak? Ini udah berapa menit nih? Masih lama ya waktunya. Ada pertanyaan? Mulai tatap muka belajar. Tatap muka. Tuh Dew, KTP nanya Dew. Ya. Untuk tatap muka itu kayaknya pertanyaan yang sulit Ibu jawab ya, karena kita nunggu instruksi dari pemerintah aja. Kalau memang udah bisa nanti pasti akan kami kabari. Semua sekolah begitu. Bukan se-Indonesia, sedunia kayaknya ya, karena pandemi ini bukan milih-milih juga, nggak di Jakarta doang, tapi sedunia. Ya, tapi karena udah ada vaksin segala macam, mungkin Juli udah tatap muka, mudah-mudahan aja. Doain aja. Udah bosan ya di rumah ya? Iya Bu, bosan Bu, ngapain di rumah mulu? Bangun tidur, megang belajar. alat-alat Bu. Bangun tidur langsung HP, Bu. Bu, berarti langsung praktek ya?
Aduh. Kalau bulan puasa bangun tidur makan nasi kali. Kagak gitu konsepnya, Bu. Bangunin temannya dulu ya, makanya HP duluan ya. Oke. Ada berapa tadi tipe gaya belajar? Ada berapa Ayo tuh? kita Aduh, simpulkan. Ada 3. Ada Ada 3. tiga, Bu. Oke. Ada 2, Bu. 3. Tiga. Yang pertama visual. Tiga. Yang Visual, kedua, audio kalau teori. visual itu Auditory. contohnya si Dewa. Kalau yang kedua auditory tuh kayak Aksin ya. Iya, Aksin. Ya kinestetik ini belum ketahuan karena kita belum lihat atau belum pernah praktek ya. Dewa, belum dewa, ada. dewa. Tapi kalau saya lebih ke praktek dulu sih, Bu, baru bisa ngerti banget sebenarnya. Oh itu. Tapi kamu kalau langsung praktek kira-kira ngerti nggak? Pasti lihat dulu Insya kan. Allah. Oh bisa juga. Oh, itu luar biasa. Berarti Bisa, ini Bu. mungkin bisa dikolaborasiin kalau misal kan itu kan 3 macam ya. Ada anak yang dari visual dia juga hebat, apa yang dia lihat itu dia cepat ingat dan lama ingatnya. Apa yang dia dengar juga lama gitu. Mungkin ada kolaborasinya. Dewa bisa dengan cara melihat, mendengar dan praktek. Itu lebih baik lagi gitu. Jadi semakin banyak Mantap kita lah. bisa menyerap informasi dan ingat itu ya semakin cerdas, bermanfaat nanti ke depannya. Oke, Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau kita berbagi? Kalau Dewa kan udah 3 tuh. Kalau ada nggak yang, oh saya dengan melihat juga nggak bisa, Bu. Lupa juga. Dengan mendengar juga nggak masuk ilmunya. Dengan praktek juga nggak. Ada juga nggak yang kayak gitu? Itu mah kekurangan, Bu. Nggak ada, Bu, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Alhamdulillah. Berarti anak-anak Ibu sehat semua. Normal ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, makin Ya. normal. Ibu sebenarnya udah nggak sabar nih bisa ketemu kalian, belajar tatap muka gitu kan, biar saling mengenal gitu. Mudah-mudahan ya, doain aja habis Lebaran mudah-mudahan.